빠져들어 나스라위. 자. 아스라위 박정 들어갔어요. 골! 동점골 기록하는 안산 구리너스 첫 번째 골이 나왔습니다. Asnawi tampil impresif, sang merah putih berkibar di Korea. Momen menarik terjadi pada laga lanjutan K-League 2 yang mempertemukan Ansan Greeners kontra Busan Ipark. Asnawi yang kembali tampil sebagai starter mampu menunjukkan performa terbaiknya di sisi kanan. Alhasil, Ansan Greeners mampu meraih poin penuh dengan skor kemenangan 3-1. Pada laga tersebut, Asnawi dan kawan-kawan sejatinya tertinggal lebih dahulu. Namun kerjasama apik Asnawi di sisi kanan penyerangan membuat ex-pemain PSM Makassar tersebut mampu mencetak assist penyama kedudukan. 아스라위 쪽으로 빠져들어 나스라위. 자. 아스라위 박정 들어갔어요. Seketika setelah gol terjadi, bendera merah putih terlihat berkibar di tribun. Supporter berseragam Ansan mengibarkan bendera yang dikaitkan pada sebuah tiang. Tak hanya momen sang merah putih yang menarik perhatian, perjuangan Asnawi di lapangan juga menjadi sorotan pada laga tersebut. Pasalnya pemain berusia 22 tahun tersebut sempat mendapatkan pelanggaran keras dari pemain Busan Ipark hingga kepalanya terkena lutut lawan. Insiden tersebut terjadi pada menit ke-49 saat skor pertandingan 1-1. Ketika itu Asnawi berhasil merebut bola dari penguasaan pemain Busan, Park Se-jin. Usai direbut Asnawi, Park Se-jin sadar gawangnya bisa terancam jika membiarkan pemain timnas Indonesia itu terus melaju. Park Se-jin pun langsung menarik baju Asnawi hingga pemain asal Makassar itu terjatuh. Parahnya saat Asnawi terjatuh, dia tidak bisa menghindarkan lututnya dari kepala Asnawi. Akibatnya, kepala Asnawi pun terkena terjangan lutut dari Park Se-jin. Karena terkena benturan keras, Asnawi pun tergeletak di lapangan dan mengerang kesakitan. Namun, wasit pun tidak meniupkan peluit tanda terjadi pelanggaran karena bola masih memberikan keuntungan kepada Ansan. Sebagaimana diketahui, Ansan memang terkenal dengan pemain yang tidak kenal lelah. Hal tersebut tentu menjadi modal positif untuk menunjukkan kembali kemampuannya di timnas Indonesia, yang juga akan melakoni FIFA Matchday pada 24 September mendatang. Saran untuk timnas Indonesia demi samai level Belanda. Tak bisa dipungkiri level timnas Indonesia saat ini sangat jauh dengan Belanda. Meskipun begitu, pemain naturalisasi atas Belanda Mark Klok meyakini bahwa bukan berarti mustahil untuk membawa timnas Indonesia jauh lebih baik lagi, meski harus menempuh langkah yang besar. Mark Klok menilai infrastruktur pemain muda merupakan hal fundamental agar sepak bola Indonesia bisa berprestasi di kancah internasional. Dalam hal ini, federasi diimbau untuk lebih peduli ke usia muda. Menurut pandangan pemain naturalisasi tersebut, pemain Indonesia punya bakat mumpuni. Hanya saja para bibit itu tidak punya visi yang baik dan mendapatkan pelatihan di infrastruktur bagus sehingga bakatnya terkikis. Untuk mengakselerasi percepatan sambil membangun infrastruktur, pemain muda diharapkan berani berkarir di luar negeri. Bukan hanya soal beraninya, tetapi juga soal bagaimana mempersiapkan agar bisa diterima main di luar. Diketahui saat ini ada beberapa pemain yang berkarir di Eropa seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Ada pula yang main di Jepang dan Korea Selatan, yakni Asnawi Mangkualam Bahar dan Pratama Arhan. Sedikit banyak pemain-pemain ini menginspirasi generasi muda Indonesia. Anak-anak muda Indonesia jadi punya kepercayaan diri bisa bersaing di luar negeri kelak. Visi ini juga sempat hilang dalam beberapa dekade. Jelang kualifikasi Piala Asia U17, PSSI beberkan nasib timnas U16 Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U16 dihadapkan dengan agenda penting usai menjuarai Piala AFF U16 beberapa waktu lalu, yakni kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan berlangsung bulan depan. Untuk kualifikasi Piala Asia U17 2023 sendiri, Timnas U16 Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Malaysia, Palestina, Guam, dan Uni Emirat Arab. Demi persiapan ajang bergengsi tersebut, Bima Sakti selaku pelatih skuad Garuda Asia berharap timnya bisa berlatih dan uji coba di luar negeri demi mendapatkan pengalaman dan mental bertanding yang lebih. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Menpora telah menyatakan dukungannya. Namun Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan akan berdiskusi lebih dulu dengan Bima Sakti. Tapi opsi pertama untuk pemusatan latihan Timnas U16 adalah di dalam negeri. Di lain sisi, Timnas Indonesia sejatinya ditunjuk sebagai tuan rumah di kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan dilangsungkan pada tanggal 1 hingga 9 Oktober 2022 mendatang. Tapi PSSI belum menentukan lokasi atau venue pertandingan. Iwan Bule mengatakan masih berkomunikasi dengan AFC terkait hal tersebut. Opsi yang beredar adalah Jakarta sebagai kota tuan rumah.